Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Pada hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita diajak untuk merenung dan melihat kembali peristiwa pembaptisan kita masing-masing. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memulai renungan kita pada hari ini dengan sebuah cerita singkat. Cerita ini adalah kisah atau kesaksian hidup dari seorang pemuda kecil tentang dirinya. Dia bercerita begini, "Saya dilahirkan oleh ibu saya di luar kota. Ibu saya tidak mempunyai suami. Karena itu ibu saya mendapat banyak sindiran dan cemoohan dari banyak orang. Hal ini sangat mempengaruhi juga hidup saya. Setiap kali kami berjalan keluar, saya melihat banyak orang mengamati kami dan mereka mencoba menebak siapa sebenarnya ayah saya. Di kantin sekolah saya selalu makan sendirian. Tidak ada yang mau menemani aku. Teman-temanku selalu menjauhi aku. Dan kebanyakan waktu di sekolah saya habiskan sendirian. Saya mulai pergi ke gereja ketika saya berumur 10 tahun. Namun saya selalu keluar lebih dahulu sebelum perayaan berakhir. Karena saya takut dan malu kalau orang akan bertanya apa yang saya buat di gereja. Suatu hari sebelum saya sempat keluar dari gereja, seperti biasa yang saya buat, tiba-tiba saya merasa ada tangan yang memegang di pundak saya. Saya kaget dan dalam hati saya bertanya, tangan siapakah ini? Ketika saya menoleh, ternyata tangan sang gembala umat, imam di gereja kami. Dia menatap saya tanpa mengedipkan matanya. Mungkin juga dia mau mencoba menebak siapa sebenarnya ayah saya. Dan tidak lama dia berkata, "Hai pemuda kecil, kamu adalah anak dari..." Tiba-tiba dia berhenti. Terdiam. Tidak melanjutkan pembicaraannya. Dia terdiam sejenak. Sesudah itu berkata, "Engkau adalah anak Allah. Saya melihat banyak kemiripan yang ada dalam diri kamu. Karena itu, pergilah dan mintalah
harta kekuasaanmu. Saya keluar dari gereja saat itu seperti orang yang baru dilahirkan kembali. Hari itu merupakan hari bersejarah bagiku, hari baru bagi hidupku. Saudara-saudariku yang terkasih, para gembala merayakan Natal di Bethlehem. Ketiga raja dari timur merayakan Natal dengan mengikuti bintang sebagai petunjuk arah perjalanan mereka menuju Bethlehem untuk menemui raja yang baru lahir. Hari ini kita mengakhiri masa Natal dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Penampakan kemuliaan Tuhan yang telah kita hidupi, kita wartakan dan kita rayakan selama masa ini adalah bahwa anak yang lahir di Bethlehem itu adalah seorang bayi seperti bayi-bayi yang lainnya. Namun dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Dia memiliki kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang lain. Yesus 30 tahun kemudian berbaris bersama para pendosa untuk menerima pembaptisan oleh Yohanes. Yesus berbaris bersama orang-orang yang mau dibaptis karena dia membutuhkan pengampunan dan penumpangan tangan serta pencurahan roh sebelum menjalankan misinya sebagai anak tunggal Allah yang diutus Bapa. Pada hari ini, pada ritus pembaptisan, Yesus yang masuk ke dalam air sungai Yordan seperti layaknya sekian banyak orang Yahudi pada saat itu. Hari itu menjadi hari bersejarah di dalam hidup Yesus. Hari itu Yesus dipenuhi Roh Kudus, diurapi untuk menggenapi semua pesan para nabi sebelumnya dan membuka lembaran sejarah baru, lembaran sejarah perjanjian baru. Hari itu langit terbuka dan Allah bersabda, "Engkaulah anak yang kukasihi, yang berkenan di hatiku." Sejak saat itu Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus dan dikukuhkan dengan cinta Bapa dan diberi identitas baru. Dialah Mesias yang diutus Bapa untuk mewartakan kabar gembira kepada kaum miskin, pembebasan kepada para tawanan, dan mewartakan tahun keselamatan. Karena itu dia merasa yakin dan pasti untuk memulai karyanya di muka bumi ini. Yesus keluar dari air sungai Yordan berkata, "Hari ini menjadi awal dari kehidupanku." Hari ini pada perayaan pesta pembaptisan Tuhan, gereja mengingatkan kita dan berkata, "Ingatlah selalu bahwa pada suatu hari yang lalu Anda telah dibaptis." Saudara-saudari yang terkasih, engkau adalah anak Allah. Saya melihat pada dirimu satu kemiripan besar, satu kesamaan dengan Allah. Kita semua adalah anak-anak yatim piatu yang mirip dengan Allah. Kita telah dimeteraikan oleh Allah sendiri dan diangkat menjadi anak-anak Allah di dalam pembaptisan kita. Pada perayaan pesta pembaptisan Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk melakukan 3 hal sederhana ini. Pertama, menemukan sertifikat pembaptisan kita, surat permandian kita, surat permandian Anda. Pasti Anda bertanya, untuk apa? Untuk mengetahui secara pasti kapan Anda dibaptis, di paroki mana atau di gereja mana Anda dibaptis, siapa yang membaptis Anda. Kita semua tahu bahwa Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Anda dan saya perlu tahu di mana Anda dan saya dibaptis. Siapa
yang membaptis Anda dan membaptis saya. Kedua, merayakan hari pembaptisan Anda. Setiap tahun umat Katolik merayakan pesta pembaptisan Tuhan, pembaptisan Yesus. Pada saat pembaptisan, Yesus menerima identitas baru. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kita perlu merayakan pesta pembaptisan kita, karena kita juga mau bersyukur kepada Tuhan, karena kita diberi identitas baru dan diangkat menjadi anak-anak Allah. Hari kelahiran baru bagi kita, menjadi manusia baru, hidup menurut roh dan kehendak Allah. Karena itu kita diajak untuk merayakannya. Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Kita perlu ingat dan merayakan pesta pembaptisan kita masing-masing. Ketiga, kalau ada kesempatan, Anda boleh mengunjungi dan mengecup bejana tempat di mana Anda dibaptis. Tempat di mana Allah menyatakan cintanya yang kekal abadi kepada Anda. Bejana pembaptisan adalah Yordannya Yesus. Yordannya Yesus bagi kita adalah bejana pembaptisan. Di bejana pembaptisan ini Anda disiram dengan air baptis, disucikan, dibebaskan dari noda dosa, dan menjadi manusia baru. Karena itu kita perlu bersyukur dan melihat di mana tempat saya dibaptis. Saudara-saudariku yang terkasih, di bawah terang lilin Paskah sebagai tanda awal hidup baru sebagai orang Katolik, mari kita kembali membaharui janji baptis kita. Semoga perayaan pesta pembaptisan Tuhan itu yang kita rayakan pada hari ini membantu kita untuk memperdalam iman kita agar kita pun boleh melaksanakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mewartakan Injil, kabar gembira dari Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan.